selamat pagi. Udah terasa kita sudah ada di tahun 2025. Happy New Year all. Boleh bilang kiri kanannya atau kalau saya undang saudara-saudara, kalau saudara boleh bangkit berdiri juga, saudara boleh hampiri seseorang yang ada di sebelah saudara untuk bilang Happy New Year. Happy New Year, Happy New Year. Oh. Yang sudah 2-3 minggu ini kita tidak berjumpa ya, kita libur ya. So, welcome back to our home. Oke, berapa saudara bersyukur untuk tahun 2024 yang telah berlalu? Lambaikan tangan saudara. Berapa saudara bersyukur buat setiap kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan dalam kehidupan saudara? Lambaikan tangan saudara. Saya bersyukur buat penyertaan Tuhan dalam kehidupan saya. Amen. So, kalau kita hari ini boleh ada di 2025, saya percaya rencana Tuhan, rancangan Tuhan belum selesai dengan kehidupan kita. Amen. Rancangan Tuhan, rencana Tuhan belum selesai dengan kehidupan kita. Ada hal baik, ada hal hebat, ada hal yang luar biasa yang Tuhan mau saudara dan saya fulfill di tahun ini. Yang percaya katakan amin. Hari kita saya mau ajak saudara untuk saudara boleh melihat Filipi 4. Yesaya 41 ayat yang ke-10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku yang akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa apa saudara? Kemenangan. So destinasi saudara di 2025 adalah kemenangan. Boleh katakan dengan iman saudara kemenangan. Boleh 2025 boleh bawa kita diperhadapkan dengan tantangan apa saja. Tapi destinasi Tuhan bagi hidup saudara dan saya adalah the victorious life. Adalah kemenangan. Yang percaya katakan amin. Tuhan kami bersyukur pagi hari ini Tuhan. Ada sebuah janji yang kau berikan kepada umat pilihan Tuhan. Bahwa engkau akan menyertai kami sama seperti engkau menyertai tahun-tahun sebelumnya. So pagi hari ini kami mau deklarasikan. Kami tidak mau takut, kami tidak mau bimbang, kami tidak mau khawatir. Karena engkau Tuhan sendiri yang akan menyertai kami. Membawa kami ke dalam kemenangan. Terima kasih semuanya. Siap memuji Tuhan sama-sama berikan sorak-sorai terbaik buat Tuhan. Come on church. Kita mau sama-sama nyembah Tuhan, kita mau tinggikan satu nama di sini, Yesus Kristus. Come on.
worshipers. Come on, worship Him. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Sekali lagi katakan, ku tinggikan, ku tinggikan Engkau Tuhan. Yes, satu nama yang ditinggikan. Yes, Lord. Segalanya lebih dalam menyembah dalam roh dan kebenaran. Sing it one more time, just come on. Ku tinggikan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Hanya Kau Tuhan yang layak terima pujian. Mari umat Tuhan, berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus Raja kita. Yes. Haleluya. Berapa yang di tempat ini yang bergairah hari ini untuk memuji dan meninggikan nama Tuhan? Tahun 2024 mungkin ada kisah kegagalan. Tahun 2024 ada kisah kemenangan. Tapi tahun 2025 yang kata orang katanya banyak gelap. Tapi percaya ada Yesus. Ada Yesus di 2025, amin. Saatnya kita bersyukur, amin. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Umat yang ingin menaikkan rasa syukur di hadapan Tuhan, mari angkat tanganmu, tangan suaramu. Kehendakmu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku tak bersuka. Mari sama-sama. Sebab hari ini Hari yang telah
Coba yuk. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Katakan kanan kirimu, kalau hari ini sampai hari ke depan adalah yang terbaik. Katakan kanan kirimu, hari ini hari yang terbaik. Hari yang terbaik, hari yang terbaik, hari yang terbaik. Sekali lagi katakan, come on, hari yang terbaik. Hari ini hari yang Umat yang berkemenangan harus bersuka cita. Amin. Katakan, bersuka, bersuka hari ini. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. sekarang bersuka, bersuka cita. Sama-sama yuk katakan. Bersuka, Bersuka dalam katakan kanan kirinya dong. Hari ini aku mau bersuka. Come on. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka sekali lagi. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, Bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Lambaikan tangan sama-sama ya, come on. Yes. Come on. Bersuka. Hey, hey. Mari bersuka, bersuka cita. Mari bersuka, bersuka dalam Tuhan. Bersuka, bersuka. Sekarang, sekarang bersuka, bersuka cita. Sekarang, sekarang bersuka, bersuka cita. Ya, harap dimaklum karena setahun tidak berjumpa. Oke. Ya baik Bapak Ibu sekalian, saudara sekalian. Wow, luar biasa. 1 tahun ya. Enggak sih, sebenarnya berapa minggu doang ya. Ketika saya di Nabire, saya kangen loh ketemu sama saudara. Saya selalu ikut kebaktiannya melalui online. Tapi tetap rasanya beda kalau ketemu langsung ya. Wow, 2025. Apapun yang dunia katakan. Apapun fakta-fakta dunia yang mungkin bisa saja terjadi. Tapi kita punya fakta kebenaran yang absolut. Firman Tuhan. Tadi Kelvin sudah sampaikan. Dia Tuhan yang memegang kita dengan tangan kanannya yang ajaib. Yang membawa kita ke setiap jalan kemenangan. Yang Tuhan inginkan kita naikkan terus kidung cinta kita buat Dia. Menyembah dalam setiap keadaan apapun juga. Karena Dia Tuhan yang
mengenal hati kita. Kau mengenal hatiku. Hamba batinku tanpa hadirmu, wajahmu mengalir, berlabuh dalam hangatnya kasih-Mu. Sejuta rasa di jiwa, rindukan pelukmu Bapa. Izinkan ku untuk menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadi-Mu Bapa. Biarkanlah ku menyembah, hatiku milik-Mu seutuhnya. Hadir Dia, pribadinya lebih dari cukup. Kau mengenal hatiku, Ya Tuhan, kami butuh Engkau. hamba batinku tanpa hadir-Mu, bawa wajahku mengalir, berlabuh dalam hangatnya kasih-Mu. Sejuta rasa di jiwa, rindukan peluk-Mu Bapa. Izinkan ku untuk menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadi-Mu Bapa. Biarkanlah ku menyembah, hatiku milik-Mu seutuhnya. Tuhan, kami butuh Engkau Tuhan, karena Engkau sumber kekuatan kami. Kasih-Mu lebih dari cukup buat kami menjalani hidup kami Tuhan. Ini rindu kami memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Sejuta rasa di jiwa, rindukan peluk-Mu Bapa. Izinkan ku untuk menyembah
Mari nikmati hadiratnya. Nikmati hadiratnya. Dia yang berkata, marilah kepadaku yang letih, yang lesu, dan berbeban berat. Karena aku akan memberikan kepadamu kelegaan. Hari ini jemaat Tuhan, mungkin engkau datang membawa beban yang sampai hari ini mungkin belum selesai. Yang mungkin hari ini belum ketemu jalan keluarnya. Hari ini engkau masih mencari. Firman-Nya berkata, come to me. Datang kepadaku. Karena I will give you rest. I will give you peace. Because I am the way. Hey church, I am the way, the Lord said. I am the truth. I am the life. Engkau boleh datang kepada manusia, engkau boleh datang kepada orang pintar, engkau boleh datang kepada orang yang keren, yang hebat menurutmu. But listen, firman-Nya berkata, come to me because I am the way. Aku ahlinya yang membuat jalan bagimu. So hari ini mari datang kepada Yesus. Bawa bebanmu. Bawa bebanmu. Bawa kesulitanmu. Bawa problemmu, bawa masalahmu. Karena dia akan memberikan solusi terbaik dalam hidupmu. Come on church. Come on worship Jesus. Sama-sama naikkan kembali pujian ini, come on. Sejuta rasa di jiwa, rindukan pelukmu Bapa. Izinkan ku untuk menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga. Say, come on. Hanya pribadimu Bapa. Biarkanlah ku menyembah. Hatiku milik. Come on church, can I hear your voice? Say. Sejuta rasa di jiwa. Rindukan pelukmu Bapa. Izinkan ku untuk menyembah. Dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga. Hanya pribadimu Bapa. Biarkanlah ku menyembah. Come on everybody, sing it, yeah. Sejuta rasa di jiwa. Rindukan pelukmu Bapa. Izinkan ku untuk menyembah. Dengan apa Yang ku punya. tiada yang lebih berharga. Hanya pribadimu Bapa. Pribadimu. Biarkanlah ku menyembah. Hatiku milikmu Seutuhnya. Hatiku milikmu seutuhnya. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Church boleh kasih tepuk tangan yang baik buat Tuhan kita. Come on everybody. Yes. Hallelujah. Hallelujah. Thank you Lord for your presence. Setelah kami mau dengar firman-Mu, mari bicara buat kami. One word from God can change our life forever. This is my faith
This is what we believe in you, Lord. Thank you, Jesus' wonderful name. King of all kings, name above all names. To God be the glory forever in our life. Thank you, Jesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa, kami mengucap syukur. Semua yang siap mendengar firman Tuhan sama-sama katakan amin. Wow, boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Oke. Happy New Year guys. Oke. Yes. Saya kepengen ada 4 orang yang boleh bantu saya untuk saya kasih sedikit pertanyaan. Oke. Saya minta di sini mana? Faith boleh ke sini. Faith. Ya, Faith, sini Faith. Oke. Faith. Terus yang Shannon boleh Shannon. Yes. Ayo sini Shannon. Yang cowoknya siapa ya? Nail boleh Nail. Sini Nail. Oke, Nail. Aku minta satu mic boleh bantu? Oke. Musiknya boleh dikecilin sedikit. Sama Alden sini Alden. Ya. Cowoknya 2, ceweknya 2. Mana satu lagi? Ceweknya satu lagi. Shannon. Oke. Yes, Shannon. Boleh bantu. Oke. Sebelum aku sharing, saya mau tanya ke 4 orang ini ya. Sebutkan satu hal yang paling kamu gak suka. Satu hal yang paling kamu gak suka dalam satu kata. Gak boleh 2 kata, satu kata. Ya, boleh. Dari cewek dulu, ladies first boleh. Oke, Shannon. Satu hal yang paling kamu gak suka, boleh. Kamu pikir aja, yang paling kamu gak suka. Umpamanya apa? Dibohongin umpamanya. Umpama kan gak suka kan? Ya, nah tapi kan gak selalu itu. Mungkin tiap kita punya versi masing-masing. Oke, sebutkan satu hal, satu kata yang paling kamu gak suka dalam hidup. Oke, Shannon, apa Shan? Dikhianati, anjay. Dikhianati berat. Oke, berat. Faith. Oke, Faith. Faith, apa Faith? Apa coba? Satu kata. Satu hal yang paling kamu tidak suka di muka bumi ini. Atau dalam hidupmu yang paling kamu gak suka apa? Ya dibohongi gitu. Dibohongin? Oke, boleh. Dibohongin. Thank you. Oke. Nail. Satu hal yang paling kamu gak suka. Agak vulgar ya, dibacotin sih. Apa? Dibacotin. Dibacotin. Gimana tuh? Coba jelaskan versi dibacotin itu gimana contoh? Apa ya, kayak diomongin gitu kayak. Diomongin di belakang gitu. Ya, di belakang kayak gitu. Oh gitu. Oke, diomongin orang ya. Gak suka ya. Iya, oke. Alden. Dicepuin. Cepuin. Apa tuh? Coba. Ini bahasa generasi zaman sekarang nih. Cepu itu apa? Dicepuin tuh gimana? Dibocorin gitu. Jadi kayak kita melakukan suatu hal terus kayak dilaporin gitu. Ah, itu paling gak suka ya. Iya. Oke, dicepuin. Tambah lagi satu vocab lagi, dicepuin. Oke, sip. Thank you. Udah, cukup ya. Oke, thank you. Oke, siap. Ya. Coba lihat. Kita akan baca firman Tuhan. Mari kita buka firman Tuhan untuk pesan tahun ini buat kita ya. Kan tadi ditanya ya, hal apa yang paling tidak disukai ya. Kalau saya nggak suka sama yang satu kata namanya. Perang. Saya nggak suka. Saya menghargai hubungan itu sebenarnya kalau bisa dalam hidup itu udah jangan perang. Jangan bertengkar. Jangan ribut. Aku nggak suka itu. Tapi aneh. Terakhir saya nonton film Donnie Yen. Keren itu. Prosecutor. Boleh lah. Ya. Kalau ada waktu tonton itu boleh. Sama jangan lupa. Sebelum keburu habis filmnya. Miracle in Cell Number 7. Ya. Itu perlu. Jangan sampai keburu habis. Itu bagus. Film tentang yang keluarga tuh keren. Oke. Tapi saya cerita tuh. Saya gak suka perang tapi aneh. Kalau nonton film senang kalau yang bertengkar, ribut, aneh ya. Jadi tapi kalau kenyataan dalam hidup gak suka. Nah tapi ayat ini akan mengupgrade hidup saya. Ya, coba kita buka. Oke, boleh. Multimedia. Saya kasih judul hari ini kemenangan ya.
His version or my version? Oke, kita baca ayat. Oke, next. Oh, dari sini ya, dari sini. Oke, nih. Lihat. Perhatikan baik-baik. Apabila kamu menghadapi pertempuran, maka seorang imam harus tampil ke depan dan berbicara kepada rakyat. Tahun 2025 bisa jadi adalah tahun pertempuran. Saya tidak tahu saudara akan bertempur dengan siapa. Situasi, kondisi, rekan bisnis. Mungkin akan bertempur dengan dirimu sendiri. Bertempur dengan perjuangan-perjuangan yang hari ini belum sampai terselesaikan. Bertempur dengan sahabatmu, dengan saudaramu, saya tidak tahu. Tapi di sini dikatakan apabila kamu menghadapi pertempuran. Saya tidak suka dengan pertempuran. Tapi firman Tuhan katakan di kitab Pengkhotbah pasal yang ketiga bahwa untuk segala sesuatu ada waktunya. Jadi ada waktu untuk kita bertempur, tapi ada waktu untuk kita nggak bertempur. Jadi tidak terhindarkan. Saya berusaha untuk menghindari yang namanya keributan, pertengkaran, pertempuran sebisa mungkin. Tetapi ada kalanya nggak bisa. Ada sesuatu yang nggak bisa kita pilih dalam hidup. It happen, terjadi. Dan kita harus face it. Makanya keren di sini. Aku nggak suka, tapi Firman bilang, Josh, come on. Apabila kamu menghadapi pertempuran. Nah, 2025 akan terjadi pertempuran yang luar biasa nih. Nggak selalu perang bawa senjata, bunuh-bunuhan. Nggak, bukan itu. Tapi pertempuran menghadapi banyak hal dalam hidup kita. Nah, apabila kita menghadapi itu, maka imam harus tampil ke depan. Hari ini selaku imam saya harus tampil ke depan dan saya berbicara kepada jemaat. Untuk memberitahu ada pesan Tuhan. Pesannya begini. Dengarkanlah hai jemaat Tuhan, hai Israel. Kamu sekarang menghadapi pertempuran melawan musuhmu. Janganlah lemah hatimu. Janganlah takut. Janganlah gentar. Dan janganlah gemetar. Lihat. Lemah, takut, gentar, gemetar. Lemah, takut, gentar, gemetar. Lemah, takut, gentar, gemetar. Jangan. Kenapa? Jangan karena mata saudara melihat mereka. Jangan. Taruh mata saudara lihat Tuhan. Ada Tuhan yang lebih besar dari pertempuranmu. Ada Tuhan yang lebih besar dari musuhmu. Fokus. Mata kita. Fokus kita. Tertuju kepada Tuhan yang besar. Yang lebih besar dari masalah yang akan kita hadapi. Hari ini kita dengar. Mulai ada virus lagi di China. Ya, kaum menengah akan hilang. Begitu banyak. Di tahun yang baru aja udah langsung 12%. Udah mulai nih. Ya, ada banyak hal nih. Bahkan ada yang menerawang katanya akan ada kehebohan terjadi. Akan ada kecelakaan lagi, enggak tahu yang begitu besar di bumi ini. Menurut versi para cenayang-cenayang itu. But listen, kalau engkau harus menghadapi itu jangan takut, jangan lemah, jangan gentar, jangan gemetar karena mereka. Lihatlah, karena apa? Karena Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertaimu. Katakan, menyertai kita, 2, 3. Menyertai kita. Untuk berperang. Tidak terhindarkan, untuk berperang. Bukan untuk diam, untuk berperang. Oke? Melawan musuhmu dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. Karena apa? Karena gini, tidak ada kemenangan tanpa pertandingan. Betul gak? Tidak ada kemenangan tanpa pertempuran. Gak mungkin. Kita senang dengan kata menang, tapi kita gak suka dengan pertempuran. Kita gak suka dengan perjuangan. Kita gak suka dengan pertandingan. Kita gak suka dengan perlombaan. Gimana caranya menang? Apanya yang menang? Anda harus hadapi itu. Saya harus belajar untuk menghadapi pertempuran. Konflik, keributan, selisih paham, beda pemikiran, beda cara pandang. Harus. Senang nonton film pertempuran, tapi dalam hidup ternyata gak suka. Ya wajar, tapi ada sesuatu yang bisa kita pilih. Tapi ada sesuatu yang tidak bisa kita pilih. Dan mau gak mau kita harus face it, harus hadapi. Nah, lihat
Dengar baik-baik. Pertempuran yang akan kita hadapi di 2025 mungkin bukan karena karya kita, bukan karena ulah kita, bukan karena pilihan kita. Ada sih beberapa di antara kita yang dari wajah-wajahnya itu senang perang. Kalau hidup nggak ada konflik, nggak ada ribut, kurang menantang. Jadi cari-cari keributan. Ya, karena kalau udah ada keributan terus kemudian diselesaikan, hidup jadi lebih gimana? Itu sebagian tipe orang. Kalau saya nggak gitu. Tapi kalau ada sesuatu yang tidak terhindarkan harus dihadapi, hadapi. Pertempuran itu, konflik itu harus dihadapi. Sesuatu yang gak enak itu harus dihadapi. Manusia selalu pengen enak. Tapi Tuhan tegur dengan firman Tuhan ini, hey no. You must be in the battle. Engkau harus ada di kancah peperangan. Engkau harus hadapi, face it. Face it. Nah hari ini berapa banyak di antara kita yang datang. Bahkan sebelum masuk 2025 aja sedang ada di dalam pertempuran dan belum beres dan akan berlanjut pertempurannya. Hey, come on. Saya udah kasih pesan kepada saudara. Let's our eyes, mata kita jangan fokus kepada besarnya masalah. Bukan fokus kepada musuh kita. Bukan fokus kepada seberapa besar tantangan, seberapa besar mereka itu. Tapi fokus kita taruh kepada Tuhan kita yang besar. Yang percaya katakan amin. Karena itu akan membawa kepada kita sebuah kekuatan sama seperti ketika anak kecil. Ya. Lalu dia lihat papanya. Kalau ada yang mau nakalin dia, ada yang mau ganggu dia. Dia langsung datang sama papanya dan biar papanya yang hadepin. Kira-kira gitu kan? Ya kan? Dia lihat mungkin berat buat dia ini, wah ini. Tapi dia cari papanya. Mata dia fokus sama papanya, Pak. Saya akan bahas sedikit. Oke. Lihat. Janganlah lemah hatimu karena apa? Karena mereka. Janganlah takut karena mereka. Janganlah gentar karena mereka. Janganlah gemetar karena mereka. Ini sekarang. Karena firman Tuhan katakan begini. Dialah yang berjalan menyertai kamu. Kata menyertai dalam terjemahan bahasa aslinya dikatakan bersama-sama dengan. Menyertai itu. Bersama-sama dengan. Jadi yang namanya menyertai itu ngikut terus. Kemana kalian pergi dia ikut bersama-sama denganmu. Terus Anda ke toilet dia ikut, Anda ke dapur dia ikut, Anda ngeband dia ikut, Anda ketemu dengan klien Anda ikut, dia ikut, Anda ketemu dengan masalah yang besar dia ada bersama-sama denganmu, menyertai. Banyak di antara kita yang lebih mencari Tuhan untuk supaya kita diberkati daripada minta penyertaan Tuhan. Apa bedanya? Berkat itu bicara tangan. Tapi penyertaan itu bicara pribadi. Saya ulang. Berkat itu bicara tangan. Tapi penyertaan itu bicara pribadi. Jangan cuma ngejar tangan. Karena saudara kejar tangan belum tentu dapat pribadinya. Tapi kalau engkau dapat pribadinya, tangannya kamu dapat. Iya Pak ya? Yes. Coba cek introspeksi diri kita. Selama ini begitu bangun tidur, Tuhan berkati saya Tuhan. Yes. Pernah gak kita datang pagi-pagi bangun tidur, Tuhan sertai saya Tuhan. Firman Tuhan katakan, Daud berhasil dalam seluruh yang dia kerjakan. Bukan karena Daud hebat, bukan karena Daud pintar perang, bukan karena Daud luar biasa berhikmat, bukan. Tapi karena dikatakan, karena dia disertai oleh Tuhan. Wow, disertai itu, wow. Lebih dari sekedar berkat. Mulai hari ini, change your prayer. Ubah doamu. Jangan minta Tuhan berkati saya, no. Ubah cara doamu, ubah yang kau minta. Berdoa, Tuhan sertai saya Tuhan. Bukan Tuhan berkati saya. Tuhan berkati saudara, tapi saudara gak punya kapasitas untuk mengelola, hilang berkatnya. Kalau disertai, ditemani, berada bersama sepanjang jalan,
selalu ada bersamamu, di dekatmu, menemanimu, berada bersama-sama. Itulah kata disertai. Penyertaan, menyertai. Itulah. Coba bilang kiri kanannya, saya perlu penyertaan Tuhan. Coba bilang, saya perlu penyertaan Tuhan. Yes, 2025 enggak gampang. Setiap kali memasuki tahun baru selalu ngomongnya enggak gampang kok dari dulu. Tapi 2024 lewat juga. Ya kenapa harus takut? Apa terserah orang mau ngomong apa. Saya mau dengar apa kata Tuhan dalam hidup. Karena apa yang dikatakan Tuhan itu akan menjadi kekuatan buat kita. Ya enggak? Beda loh. Orang tuh yang ngedenger janji sama orang yang gak denger janji itu beda. Saya punya harapan. Harapan tanpa janji sama harapan ada janji. Beda. Orang yang kerja paham ini pasti. Saya berharap, tahun 2025 gaji gua naik jadi 2 digit. Paham gitu? Harapan kan? Ada yang janji gak? Gak ada kan? Ini cuma harapan doang kan? Tapi lu jalani kan? Ya kerja setia aja di tempat kerja. Saya berharap suatu hari nanti. Tapi beda. Kalau harapan kita ada janji, beda. Kalau bosnya bilang 2025 bulan Juli saya naikin gaji kamu 3 kali lipat. Saya kasih fasilitas kendaraan buat kamu. Ada janji. Beda gak? Sama gak ada janji. Beda kan? Makanya baca firman Tuhan. Ada janji Tuhan. Ini janji Tuhan. Aku akan menyertai kamu. Katakan, aku disertai Tuhan. 2, 3. Aku disertai Tuhan. Apapun yang terjadi. Ada di kapal, ada gelombang. Kita gak pernah dengar bahwa Yesus kemudian tenggelam bersama dengan murid-muridnya. No. We have a big God. Kita punya Tuhan yang besar. Gelombangnya harus dihadapi. Angin tofan harus dihadapi. Badai harus dihadapi. Kita harus berperang. Harus. Gak bisa, gak pilih. Harus menghadapinya. Perang. Pertempuran. Pertandingan. Hadapi. Tapi ingat ada janji Tuhan. Bukan kita berharap, ya berharap supaya Tuhan menyertai. Oh enggak, Tuhan bilang aku menyertai kamu. Bahkan dikatakan sampai kepada kesudahan zaman. Matius 28, 19, 20. Janji Tuhan. Jadi berharap dengan janji beda. Sama berharap gak ada janji, beda. Hari ini kita sudah dengar janji Tuhan. Penyertaan Tuhan hadir dalam hidup kita. Apalagi? Hari ini mulai ubah ya. Tahun 2025 sepakat ya kita ubah ya. Begitu bangun jangan gini. Tuhan berkati saya Tuhan dengan berlimpah Tuhan. Nah, Tuhan sertai saya Tuhan. Tambahkan. Dan perbesar kapasitas saya Tuhan. Supaya saya bisa mengelola dengan baik berkat yang Tuhan kasih. Seberapapun. Ya. Karena kecerdasan, karena hikmat dalam mengatur keuangan jauh lebih penting daripada uangnya. Kalau orang yang punya kecerdasan, punya hikmat dalam mengatur keuangan, dalam mengelola keuangan. Walaupun dia gak punya uang, dia bisa dapatkan uangnya. Tapi orang yang cuma punya uangnya tapi gak punya hikmatnya, habis, hilang saudara. Penyertaan Tuhan sempurna dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Lalu di sini dikatakan kemenangan. Katakan kemenangan. Kemenangan. Nah, saya mau bahas nih tentang kemenangan nih. Ya, oke. Gak ada orang yang gak suka menang. Semua suka menang. Gak ada. Aku bermimpi suatu hari nanti aku tuh mengalami kekalahan Pak. Gak ada ya. Semua pengennya menang ya. Benar. Tapi seringkali kita gak pernah tahu. Poin pertama. Karena iman maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko. Dan setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Bagaimana nih? Karena iman. Iman artinya apa? Percaya. Katakan percaya. Percaya. Percaya kepada siapa? Percaya pada Tuhan. Bukan percaya kepada kehebatan strategi. Bukan percaya kepada skill. Bukan percaya kepada hikmatnya. Bukan percaya kepada pengertiannya. Bukan percaya kepada kepintarannya. Kepada IQ-nya yang di atas rata-rata. Bukan. Percaya kepada Tuhan.
Anda tahu bahwa tembok Yeriko itu, Anda bisa lihat, cek di Wikipedia. Tembok Yeriko itu berada di luas sekitar 4 hektar. 4 hektar luas apa kecil? Luas banget ya. Tembok Yeriko tuh, ini yang baru dari China, ini coba di-compare coba ya. Bayangin Great Wall kayak apa gitu ya. Terus tingginya 14 meter. Tingginya 14 meter tembok Yeriko. Tinggi apa pendek? Tinggi lah. Tebalnya Vin 6 meter. Segimana ini 6 meter? Coba. Tebalnya 6 meter. Segini. Ini 6 meter Vin. 5. Tambah lagi ke sana, 6 meter. Wow, tebal banget loh. Tebalnya, tingginya 14 meter. Runtuh bukan karena strategi manusia. Karena Tuhan cuma bilang begini, kelilingi sehari sekali. Cuman ngelilingin doang. Tetapi aku menyertai kamu. Gelo, strategi naon. Mana naonan, kukurilingan unggul. Gelo, nek perang, nek naon mana. Mungkin itu orang-orang tuh mengejek bangsa Israel. Ina naonan, kan kukurilingan. Dan dibilang pada saat lagi berkeliling. Dan orang ngomongin apapun, puasa bicara. Gak boleh ngomong. Shut up. Diketawain, dihina, dibully, diam. Cuma keliling. Sehari sekali. 6 hari, 6 kali. Gak boleh bersuara. Cuma diem. Dengar baik-baik. Seringkali Tuhan izinkan ada sebuah pertempuran dan tidak dimenangkan dengan perkataan. Tidak dimenangkan dengan sautan. Tidak dimenangkan dengan jawaban. Seringkali dimenangkan hanya dengan diam. Sambil mengandalkan Tuhan. Tuhan, jamah Tuhan istriku yang cerewet ini Tuhan. Engkau bersama denganku Tuhan. Tolong Tuhan. Jamah Tuhan suamiku Tuhan yang galak ini Tuhan. Dosenku Tuhan yang killer ini Tuhan. Jamah Tuhan. Klienku ini Tuhan yang reweli minta ampun, mintanya banyak banget Tuhan. Seringkali kita gak perlu dengan menjawab, bersaut, mengeluarkan suara, berdebat, mengeluarkan argumen. Nah, seringkali Tuhan bilang, just quiet, diam, kelilingin. Pertanyaannya, bangsa Israel kelilingi tembok Yeriko berapa banyak? Berapa banyak? 13. Sehari, hari pertama. Sekali, hari kedua. 6 hari, 6 kali. Tapi pada hari yang ke-7, Anda kelilingin berapa kali? 7 kali. Strategi model apa, Kiong? Perang model kia kumacarana. Gimana caranya mau menang? Strategi apa? Panah tuh, tombak, apa? Skill naik, panjat, dinding. Gimana caranya perang? Just quiet. Jalan, berkeliling. Percaya sama gue. Memang percaya itu gak gampang. Kenapa kita gak taat? Karena kita gak percaya. Kenapa kita gak nurut? Karena kita gak percaya. Kenapa kita gak mau melakukan sesuatu seperti yang diminta oleh pasangan kita, oleh pemimpin kita? Kenapa? Karena kita gak percaya. Iya apa ya? Isu ketidaktaatan. Isu bahwa Anda tidak percaya. Kalau Anda percaya kan, make sense, good, yes, Anda lakukan kan. Kalau gak percaya, Anda gak lakukan loh. Iya dong. Kisah Simpson, lihat, oleh tangan hambamu, jadi dia tetap perang. Tapi dikatakan, telah kau berikan kemenangan yang besar itu. Simpson diberikan kemenangan oleh Tuhan. Bukan karena skillnya yang hebat. Kuncinya adalah karena Tuhan yang memberi kemenangan. Katakan, Tuhan yang memberi kemenangan. Yes, kisah Daud. Ia telah mempertaruhkan nyawanya dan telah mengalahkan orang Filistin itu. Kata Yonatan kepada Saul. Dan Tuhan telah memberikan kemenangan yang besar kepada seluruh Israel.
Kisah Naaman. Naaman adalah seorang perwira. Di hadapan tuannya dan sangat disayang. Seorang panglima. Sebab oleh dia berperang. Oleh dia hadapi pertempurannya. Tuhan telah memberikan kemenangan. Bukan karena hebat kita. Bukan karena duit kita banyak. Bukan karena hikmat kita. Bukan karena channel kita banyak. Percayalah, ada one day kita akan ada di posisi mengalami ketika kita gak bisa apa-apa. Udah buntu, udah gak tahu apa lagi. Tapi Tuhan melakukan sesuatu buat kita. Kita baru sadar bahwa iya gila, udah gak bisa pakai kekuatan kita lagi. Cuman hanya pakai kekuatan Tuhan karena Tuhanlah yang memberikan kemenangan. Yang percaya katakan amin. Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Ya ini. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Ini. Trust the Lord, not the world. Katakan sama-sama, trust the Lord. Katakan 2, 3. Trust the Lord, not the world. Firman Tuhan katakan di Amsal 3 ayat yang kelima. Trust the Lord with all your heart. Aku udah trust the Lord with all your heart apa enggak? And do not depend on your understanding. Jangan mengandalkan pengertianmu, hikmatmu, kehebatanmu, kepintaranmu, skillmu. Karena skill kita, kepintaran kita, kehebatan kita gak ada apa-apanya dibanding kekuasaan dari Tuhan. Percaya katakan amin. Amin katakan. Trust the Lord, not the world. Tuhan yang memberikan kemenangan. Jangan sombong. Jangan merasa diri kita hebat. Tuhan tidak suka dengan orang yang sombong. Dia hancurkan apa yang kau bangun kalau kau sombong. Keep humble. Walk humbly before the Lord. Tetap rendah hati berjalan di dalam naungan. Di dalam penyertaan Tuhan yang percaya katakan amin. Mari berubah. Jangan cuma senang, bangga, keren, merasa berhasil. Menjadi pemenang dalam pertandingan. Bukan berarti ya udah kita kalah aja. Enggak. Boleh menang. Raih itu. Tapi jangan lupa kita harus menjadi pemenang di dalam kehidupan. Katakan, coba bilang kiri kanannya. Jadi pemenang dalam kehidupan. Yes. Jadi pemenang dalam kehidupan. Saya kasih contoh satu kejadian. Ada orang menang di dalam pertandingan. Tapi dia tidak menang dalam kehidupan. Kira-kira saudara ngerti gak ya? Menang dalam pertandingan dan menang dalam kehidupan itu dua hal yang berbeda. Anda boleh menang dalam tender. Tapi ternyata Anda kalah di dalam kehidupan Anda. Anda boleh menang di dalam perlombaan. Anda juaranya. Tapi ternyata dalam kehidupan Anda kalah. Saya kasih contoh satu orang. Yang dia menang di dalam pertandingan. Tapi dia kalah dalam kehidupan. Apakah itu versi menangnya Tuhan? Not his version. Bukan itu. That's our version. Itu versionnya kita. Itu versinya kita. Tapi Tuhan bilang bukan itu. Menang versiku bukan itu. Di awal sudah dikasih dasar. Trust the Lord. Not the world. Ulang. Ulang lebih keras. Yes, trust the Lord, not the world. Ini versi Tuhan. Percaya sama saya, kata Tuhan. Ini. The story of Lance Armstrong. Orang yang suka balap sepeda pasti tahu nama ini. Tapi yang gak tahu gak apa-apa saya jelaskan ceritanya. Lance Armstrong ini luar biasa. Ini kisahnya. Lance Armstrong lahir di tanggal 18 September tahun 71. Seumuran lah sama saya. Saya lahir tahun 71. Dia adalah pebalap sepeda profesional dari Amerika. Yang terkenal karena berhasil menjuarai Tour de France sebanyak 7 kali berturut-turut. Dari tahun 99 sampai 2005 terus juara terus. Bukan juara 2 kali baru enggak, berturut-turut selama 7 kali. Dan 7 gelar Tour de France ini dimenangkan setelah dia
sembuh dari penyakit kanker testis. Kanker testis tuh daerah organ vital mungkin. Kelihatan begitu ya. Karena kan kalau sepedahan itu kan seringkali joknya itu akan bergesekan dengan organ vital. Dan itu seringkali membuat ada something di organ vitalnya. Dia dioperasi ke dokter semua sembuh. Terus dia tanding 7 kali berturut-turut. Mungkin kadang-kala memang kita harus ngalamin itu supaya kita bisa menang 7 kali ya. Ya, kita kan gak pernah tahu ya. Ada sesuatu yang buruk, terus tiba-tiba kita langsung, ini mah buruk, ini mah pasti tamat ini riwayat karir kita. Oh enggak, kadang-kala memang harus ngalamin itu dalam hidup. Bukan berarti kita mimpi supaya ngalamin gini, enggak juga. Semua orang juga gak ada yang mau. Tapi lihat ini, dia jadi fame, terkenal. Tapi ini lihat, Juni 2012, Badan Anti Doping Amerika Serikat, United States Anti-Doping Association ini menyatakan bahwa Armstrong terbukti telah menggunakan obat-obatan untuk meningkatkan kinerja selama berkompetisi. Berarti itu dengan doping gitu. Minum obat supaya dia kuat. Dan pada bulan Agustus mereka mengeluarkan larangan seumur hidup bagi Armstrong. Tidak boleh berkompetisi dan mencabut semua gelar yang diperolehnya sejak Agustus 1988. Ya, terima kasih ralatnya. 1998. Ini segini saya ini burem, lihat situ. 1998. Nah, lihat. Berhasil menang dalam pertandingan, menang 7 kali gila. Terkenal gila. Duitnya banyak gila. Orang kenal dia, kenal. Orang bisa ngefans. Ini orang sukses. Ini orang hebat. 7 kali berturut-turut. Rudi Hartono, badminton, juara 7 kali. All England, 7 kali berturut-turut. Apa dia terinspirasi dari itu? Nggak tahu juga. Saya berada Ko Herman. Siapa tahu bisa jadi juara catur 7 kali berturut-turut Ko Herman. Yes. Ini. Don't just win the game. If it only ends in shame. Jangan cuma ngejar menang dalam game, ujungnya shame. Malu gila. Ketahuan. Dicopot semua gelarnya. Gak boleh tanding. Kandas sudah. Malu gak? Malu. Menang dalam pertandingan? Belum tentu menang dalam kehidupan. Iya? Iya. Mike Tyson. Siapa yang gak kenal Mike Tyson? Hebat petinju. Yang katanya kalau ada mobil berjalan 40 km per jam itu mobil truk. Terus dia pukul dengan kekuatannya jebret. Mobil itu 40 km per jam. Dengan bobot yang begitu besar beratnya itu bisa berhenti karena pukulannya dia. Anjay. Itu berat pisan eta. Pukulan yang luar biasa Mike Tyson. Sukses? Sukses. Menang dalam pertandingan? Menang dalam pertandingan. Tapi dia kalah dalam kehidupan. Bercerai dengan istrinya Robin Given. Apalagi? Ketahuan mabok, melakukan pelecehan. Tanding, greget, gigit Evander Holyfield. Kupingnya sampai mau putus. Bagaimana? Shame. Win the game, ends in shame. Sedap. Berapa banyak di antara kita seringkali tergoda pengen jadi orang yang sukses, duit banyak, terkenal, harta di mana-mana. Liburan kemana aja, gak usah mikir. Tapi kalah dalam kehidupan. Anda punya boleh barang hebat, barang mewah. Barang yang mungkin gak semua orang bisa beli. Tapi pertanyaannya, kualitas hidupmu sekeren barangnya gak? Anda boleh punya iPhone 16. Tapi kalau kualitas hidup Anda gak seperti iPhone 16. Ends in shame. Berakhir malu melakukan kecurangan. Melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tidak sesuai dengan His version. That is not the true victory. Itu bukan kemenangan yang sejati. Karena itu versi manusia. Karena kita ini pengen dilihat sama orang. Ya gak sih? Makanya kalau posting di Instagram kan gak ada yang jelek ya. Jarang orang posting di Instagram lagi ngupil.
lagi pupup, kan jarang, nggak ada. Semua yang keren-keren. Foto juga sama, ulang dong. Soalnya aku nggak enak, ini kan kelihatannya sampai ini tanganku tuh kayak paha gitu loh ya. Jadi tolong diulang. Yang dia bagus, semua orang jelek, take it, ambil itu. Kan gimana? Karena kita kepengen kelihatan keren. Ya apa ya? Mari jadi orang benar, bukan yang kelihatan benar. Kalau mau jadi orang kaya, ya benar jadi orang kaya, bukan kelihatan kaya. Jadi orang cantik, jadi orang cantik bukan karena kelihatan cantik. Berikutnya. Versi Tuhan, versi manusia. Anda pikir kalau Anda punya harta banyak, berarti Anda memenangkan pertempuran Anda. Jangan sampai kita nih kaya sama harta ya. Tapi hatinya sebenarnya gak kaya. Karena kualitas harta seseorang belum tentu menunjukkan kualitas hatinya. Iya apa ya? Setuju gak? Coba sebutkan barang yang Anda punya yang paling keren, yang paling Anda banggakan. Kualitas barangnya keren, tapi belum tentu kualitas hati Anda sekeren barangnya loh. Belum tentu. Belum tentu. That's why kenapa kita suka kesel sama orang-orang yang belagu. Orang-orang yang ngerasa dirinya kayak raya, kayak untouchable. Gak akan kena sama hukum. Flexing. Ya. Kalau orang kaya beneran gak pernah flexing. Iya. Cuman gayanya disebut sultan. Padahal ada yang lebih dari sultan itu gak pernah tuh. Pamer-pamer lah. Lihat ya. Anda boleh kaya harta. Bukan berarti gak boleh. Boleh. Bukan berarti Anda gak boleh menang dalam pertandingan. Harus menang dalam pertandingan. Tapi tambahkan. Jangan cuma menang dalam pertandingan. Tapi menang dalam kehidupan. Yes. Anda boleh menang berdebat. Anda boleh menang dalam opini Anda. Strategi Anda. Tapi Anda menang gak dalam kehidupan? Belum tentu. Tambahkan. Tuhan, hari ini saya mau tahun 2025 ini. Apapun yang dikatakan orang, saya mau jadi pemenang. Tapi bukan pemenang menurut versiku. Aku mau jadi pemenang versi Tuhan. Dimana Tuhan yang memberikan kemenangan. Bukan karena kekuatan saya. Bukan karena hikmat. Bukan karena hebat. Bukan karena duit. Bukan karena channel. Bukan karena networking. Bukan karena apapun. Tapi karena Engkau Tuhan. Karena Engkau menyertaiku Tuhan. Dalam hidupku. Kaya harta tapi gak kaya hatinya. Saya kasih contoh. Kejadian terakhir. Ini menjadi challenge for our church. For our community. Untuk kita bukan cuma berpikir selalu fokus gimana cara ngegedein gereja. Tapi gereja gak punya dampak. Ini. The story of Bai Fang Li. Bai Fang Li dia adalah seorang tukang beca yang tinggal di Tianjin, China. Yang tinggal di gubuk sederhana. Namun semasa hidupnya ia telah menyumbang kira-kira 350.000 yuan. Yang kalau dalam kurs hari ini dihitung. Adalah sekitar 774 jutaan untuk anak-anak yatim piatu. Yang miskin di sebuah yayasan panti asuhan. Dan dari sumbangannya. Tukang beca loh. Nyumbang loh. Sampai 300 anak. Yang tadinya gak bisa sekolah, jadi bisa sekolah. Selama during his life. Tukang beca. Wow. Hal ini dilakukannya sejak dari tahun 87 sampai 2005. Dan kedermawanan ini dilakukan sejak usia pada saat dia 74 tahun. Dan dia udah ngebeca. Bahkan sampai di musim salju pun dia ngebeca, narik beca. Demi untuk dapetin sesuatu untuk bisa disumbangin ke panti asuhan. Wow. Dan pada tahun 1986, Bai Fang Li melihat seorang anak usia 6 tahun. Ini mulai dari sini awalnya nih. Dia melihat seorang anak usia 6 tahun yang menerima uang setelah membantu ibu-ibu mengangkat belanjaannya di pasar. Tapi setelah ngangkut belanjaannya di pasar dikasih duit, gak dipakai beli makanan. Terus dia nyari
di tumpukan sampah masih ada makanan yang masih bisa dimakan, dia makan itu. Lalu si Bai Fangli ini tanya, tadi saya lihat kamu kan dikasih duit. Kenapa gak dipakai aja duitnya untuk beli makanan? Ini jawabannya. Bahwa saya akan memakai uang itu untuk membeli makanan untuk 2 adik saya. Anjay. Dan berat pisan deh. Gila ini. Karena orang tua mereka gak tahu di mana keberadaannya. Orang tuanya gak tahu ada di mana. Tapi sebagai kakak. Bantuin ibu-ibu bawain barang belanja. Dikasih duit, disimpan duitnya. Gak dibeliin makanan, dia cari. Di tong sampah masih ada. Oh, bekas orang masih ada nih Kentucky. Aduh, sisa dimakan. Sisanya dia uangnya dipakai untuk beli makanan buat adiknya. Wow. Bai Fangli terinspirasi oleh keadaan ini. Maka dia tergeraklah hatinya. Untuk kemudian dia membantu anak-anak yang seperti ini. Ini. Dan di tahun 2001. Pada usianya yang ke-90. Di mana sudah tidak bisa menarik becak lagi. Ia menyerahkan uang terakhirnya sebesar 5.000 yuan. Atau sekitar 11 juta. Pada kurs hari ini. Pada yayasan tersebut dan berkata. Saya udah terlalu tua dan lemah untuk bisa narik beca. Saya gak bisa lagi memberi sumbangan secara rutin. Mungkin inilah sumbangan terakhir yang saya bisa berikan. Semua guru dan staf menangis menerima sumbangan itu. Dan pada tahun 2005, usia 93 tahun Bai Fangli mengembuskan nafasnya yang terakhir. Dan semua anak yang pernah dibantu mengantar kepergian pria baik hati ini. Dengan tangisan, dengan terharu. Karena ada tukang beca yang bisa nyokolain 300 anak. Oh, wow. Mari kita pikir baik-baik. Saya berdoa. Supaya kejatuhan di tempat ini udah gak lagi pusing mikirin sewa gedung untuk apa. Tapi mulai pikirkan dampak apa yang kita bisa berikan buat kota ini. Setuju? Kita berdoa. Kita berdoa. Sometimes kehidupan gak bisa memilih. Untuk gereja besar, dampak besar. Tapi kalau harus ada pilihan, gereja besar dampak kecil, gereja kecil dampak besar. Mana yang saudara pilih? Saya pikir kita harus pilih gereja gak usah besar. Kecil aja gak apa-apa. Tapi dampaknya bisa dirasakan oleh banyak orang. Cukup. We enjoy the praise and worship here. We enjoy the sermon here. Kita menikmati hadirat Tuhan. Nggak salah. Kita nikmati musik yang keren. Nggak salah. I love that. Karena saya musisi juga. Saya suka itu. Tapi kita perlu tambahkan di tahun 2025. Mari kita duduk sama-sama. Pikirkan gimana caranya. Jadi berkat. Ukuran gereja gak selalu bicara tentang seat capacity. Tapi sending capacity. Berapa banyak yang kita kirim keluar untuk bisa jadi berkat. Uang, orang, facility, berkat yang kita punya. Apa yang kita bisa kasih. Kita duduk sama-sama kita pikir. Krisis boleh datang. Tapi Christ harus ada dalam hidup kita. Christ is the answer. Christ is the blessing. Kristus adalah berkat bagi umat manusia di muka bumi ini tanpa peduli agamanya apa, apapun. So hari ini, his version, not my version. Our version, gue udah kaya. Gue udah bisa liburan kemana aja. Gue udah bisa punya perusahaan banyak. Gue udah punya banyak duit. Apa aja gak perlu mikir. Your version. God's version bukan seberapa banyak harta. Bukan. Karena ini terakhir dari saya. Saya minta pemain musik boleh. Maju. Yuk. Kualitas, mari kita baca sama-sama. Pada hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Kualitas hidup seseorang tidak diukur dari seberapa banyak harta yang diperolehnya. Tapi seberapa banyak yang dilepaskannya. Itu ukuran.
bukan seberapa kaya saudara. Tapi seberapa banyak kekayaan yang saudara lepas untuk jadi berkat buat orang. Lihat, saya tutup dengan 2 kisah. Tentang kisah anak muda yang kaya. Kaya raya. Bahkan 10 perintah Allah sudah dilakukan katanya. Guru, mana lagi supaya hidup saya sempurna? Ikutilah, taatilah 10 perintah Allah. Aku sudah melakukannya, masih muda, kaya raya. 10 perintah Allah sudah dilakukan semuanya. Bukannya ini jadi mimpi anak-anak muda hari ini? Selingkuh enggak? Ngebunuh enggak? Nyuri enggak? Hormat orang tua? Wow. Menguduskan hari Sabat? Yes. Ada berhala? Tidak ada. Tuhan jadi yang utama? Yes. Apalagi? Mengingini barang orang lain? Enggak. 10 perintah Allah semua dikerjakan dengan baik. Dan dia pikir bahwa it's perfect. Lalu dia tanya, kurang apa lagi Tuhan? Kurang apa lagi? Kurang apa lagi? Tuhan bilang begini, baik. Kalau kamu ingin memperoleh hidup yang kekal. Pengen sempurna. Jual, bagikan. Bukan jual beli. Jual beli ayah cuan. Benar? Jual beli ayah cuan. Jual bagikan, nggak ada cuan. Jual dapat, bagikan. Gimana coba? Ditanya. Kira-kira gimana? Kamu mau lakukan itu? Firman Tuhan berkata, maka sedih hati anak muda itu. Lalu pergi meninggalkan Yesus. Tadi statement tadi. Kualitas hidup seseorang tidak diukur dari seberapa banyak harta yang diperolehnya. Diperolehnya. Ini bicara tentang anak muda yang kaya. Tapi seberapa banyak yang dilepaskannya. Sakeus adalah salah satu contoh. Karena dia bilang begini, kalau ada dalam hidup saya, ada orang yang pernah gua peres, saya akan kembalikan 4 kali lipat. Datang sama saya, siapa yang merasa pernah diperas, saya ganti 4 kali lipat. Yuk naikin standarnya. Kalau saya pernah utang sama kamu, oke, saya kembalikan 4 kali lipat, gak usah minta. Gue balikin 4 kali lipat, anjay. Berat itu. Ini kan kalau diperas, ini mah gak diperas. Utang sama orang, balikin 4 kali lipat. Berani gak? Berat. Sakeus 4 kali lipat. Pernah diperas? Boleh daftar. 4 kali lipat. Setengah dari milikku akan kubagikan buat orang-orang miskin. Wow. Gak gampang saudara. Gak gampang. So jangan bangga dulu. Kalau kita jadi orang kaya. Gak salah jadi orang kaya. Boleh. Gak ada orang yang gak pernah bermimpi pengen jadi orang kaya. Tapi kalau udah jadi kaya, kira-kira gimana? Kekayaan saudara gak bisa dibawa ketika saudara ketemu Tuhan. Tapi gimana kalau ketemu Tuhan gini? Gue udah kasih kekayaan, terus kekayaan lo pakai untuk apa? Liburan, boleh sayang, boleh. Apalagi? Beli aset, boleh. Beli mobil baru, boleh. Beli tas keren, boleh. Terbang ke negara yang belum aku kunjungi, boleh, kata Tuhan, gak salah, gak dosa, lakukan. Tapi dia tanya, berapa banyak yang kau salurkan pada orang-orang? Saya pikir Bang Faili ini harusnya bisa menjadi contoh buat kita. Saya juga gak ada apa-apanya, jauh. Begitu baca, edan. Gak ada apa-apanya. Gitu. Mungkin dia bukan orang yang kenal Tuhan. Tapi dia berani lakukan itu. Wih deh, gak usah lah kita sampai kayak gitu banget, gak usah. Tapi mulai pikir, mulai review. Dari apa yang kita punya, berapa banyak nih yang udah kita salurkan. Saya berdoa, tahun 2025 bisa menjadi tahun dimana kita udah gak pusing lagi dengan urusan bayar sewa, service charge. Nah, kita harus lebih pusing mikirin ini gimana caranya supaya persembahan yang masuk, persembahan yang ada, mari kita salurkan. Jadi berkat, punya karya di kota ini. Ada banyak orang yang terberkati, yang gak bisa sekolah jadi sekolah. Yang harusnya mungkin dia mati jadi gak mati. Yang kena narkoba dipulihkan.
Yang mau cerai jadi gak jadi cerai. Orang yang mau bunuh diri gak jadi bunuh diri. Kita udah lama tinggal di kota ini. Tapi apa yang kita buat kota ini? Saya berdoa. Mari. Tuhan berjanji bahwa dia menyertai kita dan memberi kemenangan kepada kita. Kemenangan bukan versi manusia. Not my version, but his version. Nah, kita pikirkan baik-baik. Pemenang kehidupan versus pemenang pertandingan. Yang kedua, kaya harta atau kaya hati. Saya berdoa supaya di tempat ini orang mengenal saudara. Bukan cuma saudara orang yang kaya, tapi orang yang kaya hatinya. Right. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Firman Tuhan sudah disampaikan buat saudara hari ini. Pesan untuk tahun 2025. It's not easy, yes, it's not easy. But if you trust the Lord, not the world, God will do something for your life. God will do something for your family. Tuhan akan mengerjakan sesuatu untuk keluargamu, untuk bisnismu, untuk pekerjaanmu. Kalau engkau trust the Lord. Kalau engkau suami istri, ada, pegang tangan istrimu, pegang tangan suamimu, kita ambil doa sebentar. Pegang, bergandengan tangan, suami istri. Berdoa. Bapa dalam sorga, hari ini kami datang kepadamu. Kami pastikan kami mau jadi pemenang di dalam kehidupan. Bukan cuma jadi pemenang dalam pertandingan. Because we put our trust. Kami taruh kepercayaan kami, iman kami kepada Tuhan. To you Lord, not to the world. Yang kedua, kalau Tuhan berkati saya, kalau Tuhan berkati kami semua di tempat ini, kami mau pastikan kami bukan cuma jadi orang yang kaya secara harta doang, tapi kami mau menjadi orang yang kaya hatinya, rela, sukacita, happy, bahagia, mengorbankan sebagian dari kenyamanannya untuk bisa melepaskan berkat yang Tuhan telah beri di tangan kami. Bukan untuk jadi roti yang kita makan, tapi jadi benih yang kita tabur bagi kota ini, bagi bangsa ini. Tahun 2025 jadi tahun dimana kita ter-challenge untuk mengerjakan ini. Kita berdoa sama-sama. So mari siapkan hati saudara untuk memasuki 2025 dengan trust the Lord, not the world. Jadi pemenang dalam kehidupan bukan pemenang dalam pertandingan saja. Jadi kaya bukan cuma kaya hartanya saja, tapi menjadi kaya di dalam hatinya. Yes. Sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Saya mohon kita menyiapkan hati untuk mengambil perjamuan kudus. Petugas yang telah dipersiapkan boleh membagikan terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian, dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. bagi saudara yang sudah menerima boleh bangkit berdiri. Si Tuhan Naikkan pujian ini bersama-sama. bersyarat, tak seperti cinta yang ada
di dunia selalu memberi lebih dari yang layak ku terima di hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus. Yes Lord, amen. Ditinggikan di atas pujian, dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Say come on. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Sing with your heart, come on church.